akan mempresentasikan pewarnaan kapsul. Sebelumnya, saya Anissa Dwi Padilasari. Saya Siti Fadila. Saya Muhammad Ananda. Saya Yusuf Maharani. Dan saya Karolina. Selamat menyimak. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai pewarnaan kapsul, mulai dari definisi, prinsip, alat dan bahan, prosedur kerja, interpretasi hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Selamat menyimak. Kita harus mengetahui tentang apa itu definisi pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri adalah proses pengecatan yang berfungsi untuk memudahkan melihat bakteri dengan menggunakan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk bakteri, untuk melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel fokula, menghasilkan sifat-sifat dan kimia yang khas bakteri dengan zat warna, serta meningkatkan kontras mikroorganisme. Selanjutnya, bakteri merupakan organisme prokariotik. Umumnya, ukuran bakteri sangat kecil. Bentuk tubuh bakteri baru dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Bakteri merupakan makhluk hidup dengan ukuran antara 0,1 sampai 0,3 mikrometer. Bentuk bakteri bermacam-macam, yaitu elips, bulat, batang, dan spiral. Selanjutnya, pengertian kapsul bakteri. Kapsul adalah lapisan luar agar-agar yang disekresikan oleh sel bakteri dan mengelilingi serta melekat pada dinding sel. Kebanyakan kapsul tersusun dari polisakarida, namun ada pula yang tersusun dari polipeptida. Kapsul berbeda dari lapisan lendir yang dihasilkan sebagian besar sel bakteri, karena kapsul merupakan lapisan terpisah yang tebal dan dapat dideteksi di luar dinding sel. Pewarnaan kapsul menggunakan pewarna asam dan pewarna basah untuk mendeteksi produksi kapsul. Ada beberapa macam metode pewarnaan untuk melihat adanya kapsul, yaitu metode Hisbury, Ginz. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah pewarnaan kapsul metode Barry-Ginz. Adapun tujuan pewarnaan kapsul yaitu untuk melihat dan mengamati adanya kapsul bakteri menggunakan prosedur pewarnaan kapsul metode Barry-Ginz. Selanjutnya, prinsip pewarnaan, yaitu metode Barry-Ginz. Kapsul pada kuman tidak dapat mengikat zat warna, sehingga pada pemberian cat tinta Cina dan karbonfluksin terlihat bulatan terang atau transparan dengan latar belakang gelap dan badan kuman berwarna merah dari karbonfluksin. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan dalam metode Barry-Ginz. Alat yang pertama, objek gelas, yang kedua, bunsen, yang ketiga, pipet tetes, yang keempat, bak pewarna, yang kelima, OC bulat, yang keenam, mikroskop. Bahan yang pertama, substansi bakteri, yang kedua, tinta Cina, yang keempat, karbonfluksin, keempat, oli imersi. Selanjutnya yaitu prosedur kerja metode Barry-Ginz. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengambil 2 buah objek gelas. Yang ketiga, menteteskan tinta Cina pada pinggir objek gelas. Yang keempat, mengambil 1 OC suspensi bakteri lalu campurkan dengan tinta Cina. Yang kelima, membuat apusan menggunakan ujung objek gelas lain. Yang keenam, keringkan preparat lalu fiksasi. Yang ketujuh yaitu menambahkan larutan karbonfluksin dan didiamkan selama 3 menit. Nah, yang terakhir yaitu keringkan preparat lalu periksa di bawah mikroskop. Adapun interpretasi hasil dari hasil pengamatan dengan menggunakan mikroskop yaitu didapatkan kapsul bakteri tidak berwarna, badan bakteri berwarna merah, latar belakang hitam kemerahan. Pada pembahasan materi kali ini, yaitu tanpa pewarnaan, kapsul bakteri sangat sukar diamati dengan mikroskop cahaya biasa karena tidak berwarna dan mempunyai indeks bias yang rendah. Karena kapsul bersifat non-ionik, maka pewarnaannya tidak dapat dilakukan menggunakan prosedur yang sederhana dan biasa. Bakteri yang patogen
Selanjutnya, dapat membentuk kapsul menunjukkan bahwa virulensinya semakin tinggi saat dibentuk kapsul. Jika tidak dibentuk kapsul, maka virulensinya rendah atau bahkan hilang sama sekali. Untuk kesimpulannya, kapsul bakteri merupakan lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel bakteri yang berfungsi untuk perlindungan diri terhadap antibodi yang dihasilkan sel inang. Dapat mengamati kapsul bakteri dengan menggunakan prosedur berwarnaan kapsul dengan hasil bakteri berbentuk batang, sel bakteri berwarna merah, dan kapsul berwarna bening dengan latar belakang hitam kemerahan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi pewarnaan kapsul. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.